Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat yang keempat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat keempat ini apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba bayangkan. Disinilah yang Allah sumpahi dengan 3 kali sumpah. Apa? Sesungguhnya benar-benar kami mencipta manusia, telah mencipta manusia dalam kondisi ahsani taqwim, dalam kondisi yang sebaik-baik apa? Taqwim. Apa itu? Ahsani taqwim. Ya. Ahsani taqwim ini yang disumpahi ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ciptaan manusia berupa manusia ini dengan ahsani taqwim. Ya. Disebutkan oleh ahli tafsir. Ya. Termasuk Syekh Sa'di, Imam At-Tabari, Ibnu Katsir rahimahullah dan yang lainnya, mereka menyebutkan, menafsirkan ahsani taqwim, mayoritas mereka mengartikan apa? Yaitu khalaqal insana fi ahsani surah. Mereka menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Ya, wa syakli muntasibil qamah. Ya. Sawi a'dha husnaha. Ya. Allah menciptakan bentuknya manusia. Allah menciptakan organnya manusia. Juga Allah menciptakan fungsi organnya manusia sempurna. Berarti Allah menciptakan apa? Anatomi fisiologi manusia sempurna. Dan sebagaimana dalam hadis disebutkan, nanti di padang mahsyar pun sekalipun kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti akan ditanya di padang mahsyar. Alam nusihha laka jismak wa nurawwida laka min ma'il barid. Nanti akan ditanya kita, bukankah aku telah berikan kepada kamu kesehatan pada tubuh kamu? Bukankah aku telah berikan kepada kamu air minum yang dingin? Subhanallah. Rahman rahimakumullah. Demikian Allah ciptakan kita betul-betul dalam keadaan sehat dan sempurna. Ketika di dalam janin dengan prosesnya, ya, proses pertemuan sperma dan ovum di tuba falopi, kemudian turun, keluarlah dari indung telurnya namanya korpus luteum. Dari situ keluarlah hormon untuk menebalkan dinding rahim. Kalau dinding rahim sudah tebal, berarti pertemuan ovum dan sperma ini, sigot ini disiapkan tempat oleh Allah di dinding rahim untuk menempel. Dinding rahim itu ada bulu-bulunya, sehingga dia nempel, lengket. Dinding rahim sudah tebal, sudah siap. Ya, ketika itulah dia nempel dan menancap sehingga tidak terjadi keguguran. Makanya kalau ada wanita keguguran, berarti dinding rahimnya sudah sedang dalam keadaan tipis, hormonnya sedang kacau. Makanya Allah ciptakan dalam wujud sempurna. Ya. Nah, sampai kita menjadi janin, ya, yang tadinya tidak nampak, kemudian punya mata, punya tangan, punya kaki. Allah ciptakan jantung pada pekan keempat. Kemudian Allah jadikan jantung itu mulai berdetak dengan keras. Sampai detik ini jantung kita nggak berhenti, nggak pernah tidur sama sekali jantung kita. Subhanallah. Ya. Kemudian ketika lahir, kita nggak bisa bangun, hanya bisa nangis. Kemudian setelah itu bisa goyang kiri, goyang kanan, menyusu. Kemudian Allah jadikan melalui Nabi SAW sunnahnya tahnik, yang mana ketika tahnik ini, ya, hikmahnya adalah yang manis-manis pertama kali yang masuk ke dalam lambung dan liver kita. Dan kata dokter Arab, dokter Yunan, dokter Cina sepakat, pertama kali yang masuk ketika perut kosong yang paling baik untuk liver dan limpa adalah yang manis-manis, dan buah kurma adalah buah yang manis, paling manis. Masya Allah. Sampai kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau sudah ada seorang bayi sudah terlanjur disusui, dia nggak ditahnik, maka nggak ada lagi sunnahnya tahnik. Nah, karena rasanya air susu tidaklah sama dengan kurma. Bayi walaupun 2 hari nggak minum susu, dia nggak akan mati.
dia masih bisa bertahan. Maka yang pertama kali masuk perut bayi adalah kurma. Kemudian berikutnya dia mulai bisa mengangkat kepalanya, mulai bisa merangkak, mulai bisa berdiri, berjalan, sampai seterusnya. Dalam keadaan mereka fi ahsanil qamah, dalam tahapan-tahapannya betul-betul manusia dalam keadaan sempurna. Betul-betul sempurna. Ya. Dan Allah ciptakan mereka ini sempurna. Dan nanti ada saatnya ketika umur 40 tahun, 30 tahun, 33 tahun ke atas. Lihat surat Al-Ahqaf ayat 15. Sampai Allah mengajarkan doa. Kalau kita sudah sampai umur wa balagha asyudda, kata Ibnu Abbas, asyudda adalah umur 33 tahun, wa balagha arba'ina sanatan, dan kalau sudah sampai umur 40 tahun, saat itulah. Ya, makanya kita diajarkan membaca doa ketika umur-umur ini, doa sebagaimana diajarkan Allah dalam surat Al-Ahqaf. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li. Terus apa setelahnya? Nah, harus hafal. Ini kalau kita sudah umur 55, umur 60 nggak hafal doa ini, aib. Dibacanya bukan hanya sekali, sering dibaca. Nah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini ketika umur-umur sudah seperti ini, yang tadinya Allah ciptakan ahsanul qamah, fungsinya mulai menurun. Yang tadinya kita bebas makan makanan, masya Allah, nggak ada handbrake-nya nggak ada, semua dimakan. Ketika umur 40, ingat, fungsi jantung kita sudah menurun, fungsi liver kita menurun, pembuluh darah kita sudah semakin keras, kulit sudah mulai keriput, pandangan mata mulai kabur, liver sudah mencerna nggak seperti dulu lagi, ginjal sudah nggak memfilter seperti dulu lagi. Makanya hati-hati kalau anak kecil makannya los, karena fungsinya semua masih bagus, alal fitrah. Tapi semakin lama makanan gak dijaga, usus semakin tebel, semakin tua ususnya semakin tebel, warnanya usus yang tadinya putih dengan pembuluh darah di sekitarnya, sekarang warna ususnya jadi hijau, warna ususnya naudzubillah jadi hitam. Ya, subhanallah. Makanya pola makan kita juga hati-hati, kita gak seperti dulu lagi. Ya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini Allah ciptakan kita anatomi fisiologinya lengkap.